Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang filsafat pada era Sokrates. Langsung saja, bagian pertama ada riwayat hidup Sokrates. Sokrates lahir pada tahun 649 sampai 399 sebelum Masehi. Sokrates adalah seorang filsuf asal Yunani. Ia lahir dari pasangan suami istri yang ayahnya bernama Soperniskos dan ibunya bernama Pairenaret. Pada masa muda, Sokrates mendapatkan pendidikan yang baik dalam segi bidang musik, gimnastik, dan sains. Pelajaran-pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang wajib dan berlaku untuk umum pada masa periode Yunani klasik. Ia merupakan seorang yang tidak menyukai politik, maka ia memusatkan perhatiannya terhadap filsafat. Ia juga menjauhi materi di kehidupannya, sehingga kehidupannya berakhir dalam keadaan yang miskin. Pada akhir hidupnya, ia dituduh telah memberikan ajaran baru serta merusak moral kaum muda dan ditangkap pada tahun 399 sebelum Masehi ketika ia berusia 70 tahun dengan hukuman mati, yaitu meminum racun. Beberapa dituduhan dan fitnah yang ditujukan kepadanya sehingga ia menerima hukuman penjara dan hukuman mati, seperti Sokrates bersalah karena tidak percaya terhadap Tuhan yang diakui oleh polis. Namun demikian, Plato, seorang muridnya, melakukan pembelaan terhadap penghinaan tersebut. Selanjutnya, pemikiran filsuf Yunani Sokrates. Sokrates adalah seorang yang beragama dan percaya kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Bijaksana. Allah yang Maha menguasai dunia dan beserta isi-isinya. Sokrates berpikir bahwa keaktifannya dalam berfilsafat merupakan sebuah tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Namun demikian, tidak ditemukan sebuah pernyataan tentang Sokrates yang menyatakan dirinya merupakan seorang nabi. Sikap agamis Sokrates yang menganggap mitologi tidaklah benar dan mengatakan bahwa penemuan metodologi tersebut hanya diciptakan oleh seorang penyair-penyair. Menurut Sokrates, jiwa manusia adalah karena intisari manusia. Manusia memiliki hakiki menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, manusia wajib mengutamakan kebahagiaan. Menurutnya, kebahagiaan jiwa memiliki jiwa yang baik. Hal tersebut harus lebih baik dari kebahagiaan kekayaan. Sokrates membantah ajaran kaum sofis yang mengungkapkan sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya tidak akan tercapai. Oleh karena itu, tiap pendirian dapat dibenarkan oleh jalan retorika, yang berarti apabila orang yang setuju lebih banyak, maka hal itu dianggap adalah kebenaran. Selanjutnya adalah metode Sokrates. Metode Sokrates merupakan sebuah metode yang memuat dialog atau diskusi yang dipimpin oleh seorang guru melalui pertanyaan-pertanyaan induktif, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana sampai kompleks, dan membuat para siswa akan mempertanyakan validitas pertanyaannya dengan tujuan agar siswa dapat memperoleh kesimpulan yang konstruktif dan benar dalam menghadapi berbagai masalah. Guru memberikan pertanyaan yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kemampuannya. Dalam metode Sokrates, sebagai sesuatu proses dari beberapa pertanyaan induktif yang sukses memimpin seorang untuk mendapatkan pengetahuan melalui langkah-langkah yang kecil. Adapun kelebihan metode Sokrates menurut Amendola adalah pertama, yaitu stimulat critical thinking, yang berarti merangsang untuk berpikir kritis. Keterkaitan metode Sokrates dan kemampuan berpikir kritis dapat terlihat dari jernih-jernih dan contoh-contoh pertanyaan yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa. Menurut Parmalee Damayanti 2015, Richard Powell telah menyusun dan memberi contoh-contoh mengenai 6 jenis pertanyaan Sokrates. Ke-6 jenis pertanyaan tersebut adalah pertanyaan klarifikasi, asumsi-asumsi penyelidikan, alasan-alasan dan bukti penyelidikan, titik pandang dan persepsi, implikasi dan konsekuensi penyelidikan, serta pertanyaan tentang pertanyaan. Metode pemikirannya yaitu yang pertama, metode bersifat praktis dan dijalankan dalam percakapan-percakapan atau diskusi. Yang kedua yaitu tidak menyelidiki fakta-fakta, melainkan hanya menganalisa pendapat-pendapat atau argumen yang dituturkan oleh orang.
Yang ketiga adalah dia senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pekerjaan dan soal-soal praktik dalam kehidupan seseorang, dan seseorang yang sering ditanyakan tentang sesuatu yang benar atau salah, apa yang adil dan tidak ada, dan ia pemberani atau penakut, dan sebagainya. Ketiga metode tersebut dapat disingkat dengan nama metode dialektika, yang berarti mudah dipikirkan, namun Sokrates sering mengumpulkan nama lain dengan metode yang biasa disebut dengan seni kebidanan, karena ibunya seorang bidan yang menolong kelahiran seseorang. Namun Sokrates tidak menolong bidan bersalin, akan tetapi bisa membidani jiwa-jiwanya. Selanjutnya ada murid Sokrates. Yang pertama yaitu Euclides. Euclides merupakan seorang filsuf dari Megara yang terkenal dengan mazhab Megara. Euclides mencoba memadukan antara pandangan mazhab Elia dengan yang baik dari Sokrates. Yang kedua yaitu ada Antisthenes. Mazhabnya Antisthenes disebut sinis. Ajarannya tersebut menolak dengan adanya adat istiadat yang tradisional dalam bidang etika dan tetap berpaham bahwa manusia mempunyai keutamaan. Yang ketiga yaitu ada Aristippos. Mazhab Aristippos disebut hedonis. Ajaran pada mazhab tersebut mengenai yang baik, dan yang baik itu tidak lain daripada kesenangan. Yang dikejar adalah kesenangan maksimum yang harus disertai dengan kesusahan minimum. Untuk mengetahui maksimum dan minimum itu, rasio manusialah yang bertugas. Itulah mengapa mazhab dari Aristippos disebut sebagai hedonis. Selanjutnya yaitu lahirnya kaum sofis. Sokrates telah menjadi patokan atau dasar masa-masa berkembangnya filsafat. Walaupun Thales adalah filsuf dari negeri Yunani pertama yang mendapatkan julukan tersebut, namun Sokrateslah yang menjadi patokan waktu terhadap perkembangan filsafat itu sendiri. Sokrateslah yang telah mencoba menerapkan bidang filsafat itu sendiri secara praktis yang hasilnya sungguh realistis. Pada masa ini terlihat bahwa Sokrates kurang bersahabat dengan kaum sofis. Namun, ada hal penting yang harus dibahas di antara kedua pihak ini, bukan hanya karena mereka hidup di zaman yang sama, tetapi mereka juga memperbarui filsafat dengan cara yang sama. Yang pertama yaitu sofisme. Sebenarnya, sofisme bukanlah suatu mazhab, tetapi merupakan suatu aliran, suatu gerakan dalam bidang intelek. Sofisme sendiri berasal dari kata sophos dan sophia yang artinya cerdik atau bijaksana. Dari kata inilah muncul istilah filsafat yang berasal dari kata phileo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan, yang artinya cinta akan kebijaksanaan. Kemudian hari, orang yang cinta akan kebijaksanaan dikenal dengan sebutan filsuf. Orang yang merasa bijaksana, yang menyebut dirinya sebagai seorang filsuf, menganggap dirinya paling cerdas dan tahu berbagai hal. Akhirnya, kaum sofis berkesimpulan bahwa mereka tidak mungkin keliru karena dianggap orang yang bijaksana. Itulah sebabnya Sokrates pun mengkritik mereka dengan membuat atau mengemukakan beberapa pertanyaan yang runtut, yang akhirnya membuat orang yang merasa dirinya cerdas itu kelabakan menjawab pertanyaannya. Karena itu Sokrates menyebut dirinya sebagai orang yang mencari kebenaran dengan filosofinya yang terkenal, saya tahu bahwa saya tidak tahu, karena itu saya ingin tahu. Selanjutnya ada beberapa tokoh sofis. Yang pertama yaitu Protagoras. Protagoras merupakan seorang filsuf yang termasuk golongan sofis. Dia adalah seorang sofis pertama dan juga paling terkenal. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pendengar atau orator yang ulung. Inti dari filsafatnya adalah bahwa manusia menjadi ukuran bagi segala sesuatu, bagi segala hal yang ada dan yang tidak ada. Manusialah yang menentukan benar dan tidaknya dari sesuatu atau ada dan tidak adanya sesuatu. Hal ini dapat diumpamakan dengan air es. Bagi orang yang haus dan sehat, air es tersebut menyegarkan. Namun, bagi orang yang sakit, air es menjadi masalah yang bisa membuat parah penyakitnya. Benar atau tidak adanya suatu pendirian tergantung kepada orangnya. Suatu pendirian tidak akan lebih benar dibandingkan dengan pendirian yang lain, walaupun pendirian yang lain adalah kebalikannya. Semua hal itu bergantung kepada yang menerimanya.
Yang kedua yaitu Gorgias. Dia lahir di Leontinoi, Sisilia. Ia merupakan murid filsuf Empedokles dan dipengaruhi juga oleh dialegika Zeno. Ia datang ke Athena sebagai duta dari kota asalnya untuk meminta bantuan melawan kota Syrakusa pada 427 sebelum Masehi. Di Athena, Gorgias sukses menjadi orator. Gorgias adalah seorang filsuf yang termasuk golongan kaum sofis. Ia juga terkenal di bidang retorika. Gorgias berpendapat ia tidak mengajarkan sesuatu nilai tertentu. Setiap manusia mempunyai pandangan mengenai nilai secara berbeda. Misalnya, apa yang laki-laki anggap bernilai itu tidak bernilai bagi perempuan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seorang orator untuk dapat meyakinkan orang lain tentang suatu hal sehingga orang lain akan mengikuti pendapat orator tersebut. Itulah yang menjadi kekuatan terbesar yang dapat dimiliki oleh manusia. Dengan begitu, retorika adalah seni untuk meyakinkan orang lain. Sebagai sofis, Gorgias mengelilingi kota Yunani, terutama Athena. Ia mendapatkan kesuksesan besar karena ia sangat luar biasa fasih dalam berpidato ataupun membujuk sehingga dijunjung tinggi sebagai guru dan mempunyai banyak murid. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah Hippias. Hippias merupakan seorang filsuf yang termasuk golongan kaum sofis. Ia juga memiliki jasa besar dalam bidang ilmu ukur. Seperti kaum sofis kebanyakan, Hippias mencurahkan perhatian terhadap pertanyaan, apakah yang menentukan tingkah laku manusia, adat kebiasaan dan undang-undang atau yang disebut dengan nomos, atau harus berdasarkan kodrat yang biasa disebut dengan physis manusia. Hippias menganggap bahwa kodrat manusia adalah dasar bagi tingkah laku manusia dan susunan masyarakat. Hippias berpikir begitu karena undang-undang berkali-kali dikoreksi atau diubah. Oleh karena itu, bukan undang-undang yang merupakan norma terakhir untuk menentukan mana yang baik dan yang jahat. Apalagi undang-undang menggolongkan manusia menjadi penguasa dan bawahan, orang bebas atau budak. Bagaimanapun, menurut kodratnya, semua manusia sama derajatnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu Prodikos. Prodikos mulai dikenal pada 330 sebelum Masehi. Ia berasal dari Pulau Keos yang terletak di Laut Aegea. Ia pernah mendapatkan murid yang dikirim oleh Sokrates, sehingga dapat dibilang bahwa ia memiliki hubungan baik dengan Sokrates. Ia merupakan seorang pengajar di dalam bidang etika serta mengenai persoalan-persoalan publik lain. Ia juga dikenal karena memberikan pengajaran tentang retorika dan juga teknik orasi kepada banyak pemuda kaya sehingga bayaran yang ia dapat tinggi. Karena pandangan filsafatnya yang menolak agama Yunani, Prodikos berurusan dengan pemerintah di Athena. Prodikos merupakan filsuf yang digolongkan sebagai kaum sofis. Ia terkenal karena pengajaran filsafatnya di bidang etika dan linguistik. Prodikos berpendapat bahwa agama merupakan temuan manusia. Awalnya manusia memuja tenaga alam sebagai dewa, contohnya matahari. Doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia dipandang oleh Prodikos sebagai berlebihan. Sekian pemaparan materi pada presentasi kami kali ini mengenai filsafat era Sokrates. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.